tampaknya menuntut suami untuk memenuhi standar tertentu. Menurut saya pribadi sih tentang tren ini sebenarnya nggak harus fokus ke laki-laki sebagai figur ayah dan figur suami, tapi juga ikut sesuai dengan perempuan sebagai istri dan sosok ibu. Tapi mungkin karena memang kondisi di lapangannya tuh laki-laki punya sedikit kontribusi di rumah tangga mereka, jadi kesannya seperti memaksa laki-laki untuk menjadi lebih sempurna lagi. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi sama aja dengan perempuan. Baik Kak, yang kedua, bagaimana cara kakak menghadapi tren Mary Carey ini yang sedang booming-boomingnya di TikTok beberapa bulan lalu? Kalau menurut saya sih ini membuat saya lebih memilih-milih lagi dalam memilih pasangan ya. Jangan salah pasangan teman-teman, karena ini bisa berdampak pada kedepannya lagi. Baik, terima kasih Kak. Baik Kak, jadi pertama-tama boleh perkenalkan dulu. Oke, perkenalan, saya Ivana Mutmainah Hussein. Saat ini usia saya adalah 19 tahun. Saya saat ini berkuliah di Universitas Hasanuddin, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Oke, baik. Langsung saja kami masuk pada pertanyaan pertama. Yang pertama, apa pendapat kakak tentang tren marriage is scary yang tampaknya menuntut suami untuk memenuhi beban-beban tertentu? Baik, pertanyaan sangat menarik sekali ya kakak-kakak sekalian. Berbicara mengenai marriage is scary, tentu hal ini timbul karena banyak sekali tren-tren sosial media yang akrab terjadi, tentu dari TikTok dan juga YouTube yang sering berseliweran. Saya rasa hal ini lumayan memberikan mungkin banyak kesadaran dan juga orang-orang makin terbuka bahwasanya ada loh yang kayak gini gitu dalam kehidupan selanjutnya yang lebih serius, yaitu pernikahan. Tapi dari saya pribadi merasa bahwa tren marriage is scary ini semakin melebar kemana-mana karena orang-orang seakan-akan memberikan tuntutan bahwa kehidupan pernikahan mereka tuh harus perfect, harus sempurna gitu. Bahkan ada juga bahasan-bahasan bahwasanya ada dengan kata-kata green flag boy atau red flag dan lain sebagainya. Dan saya rasa ini memang hadir dari tuntutan tren sosial media yang ada saat ini. Dan ya mungkin itu. Ya, gitu aja. Baik, untuk seterusnya kan tadi kakak sudah jelaskan, nah bagaimana tindakan kakak dalam menghadapi tren marriage scary itu? Oke, dalam menghadapi tren marriage is scary ini tentu sebenarnya memberikan kita banyak wawasan ya, bahwasanya untuk usia-usia kita kedepannya mungkin ada hal yang perlu kita lakukan untuk tidak terkungkung dalam marriage is scary itu, karena kan banyak sekali media-media yang mempertontonkan misal konten-konten viral yang ada di TikTok bahwasanya banyak pria yang berlaku bagaimana kepada pasangannya. Terus juga kemarin sempat viral mengenai Pak adalah maut dan lain sebagainya. Dari saya pribadi mungkin sebagai generasi muda yang sudah termakan dengan konten-konten seperti itu, saya rasa komunikasi yang baik itu salah satu yang perlu untuk ditingkatkan terhadap pasangan, karena melalui komunikasi yang baik dengan kita tidak terlalu memberikan ekspektasi yang tinggi kepada pasangan, lalu ada komunikasi yang terjalin dua arah yang efektif antara saya dan pasangan, mungkin kedepannya hal-hal mengenai marriage is scary itu bukan lagi hal yang seharusnya kita takuti, karena ketika komunikasi itu sudah terjalankan dengan baik, maka banyak hal-hal yang dapat kita cegahi sebelum itu terjadi dan mengetahui apa sih pasangan kita itu sebenarnya seperti apa, hanya apa yang harus kita lakukan. Saya juga merasa konseling itu sangat diperlukan ya bagi setiap pasangan yang mungkin ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kan biasanya ada konseling pranikah ya, jadi kita bisa lebih mengetahui watak dari pasangan kita seperti apa. Karena menurut saya dengan marriage is scary ini juga kan bisa membantu untuk menurunkan angka perceraian dan juga kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga memang ada poin plus dan minusnya. Tapi sebagai dari saya sendiri, saya memandang bahwa tren marriage is scary ini lebih memberikan rasa mawas diri bagi setiap perempuan dan mungkin laki-laki, bahwa saya jangan terlalu gegabah jika ingin memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius, karena kita butuh kematangan emosi tentunya untuk bisa membangun rumah tangga yang tentunya mandiri dan komunikasi yang aktif seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Gitu aja Kak. Baik, pertanyaan pertama, apa pendapatmu tentang tren marriage is scary yang tampaknya menuntut suami memenuhi standar tertentu? Jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin kelihatannya marriage carry itu membuat perannya suami jadi disudutkan dan dipandang negatif. Tetapi karena bisa dilihat dari fakta-fakta yang ada di Indonesia, mengapa sampai mereka membuat tren marriage carry adalah disebabkan oleh pertama, sudah banyak perempuan-perempuan yang mengorbankan pekerjaan mereka, yaitu untuk berhenti kerja untuk mengurus anak, tetapi suami malah melakukan hal yang sebaliknya. Sebab itulah berkemunculan hal-hal yang membuat wanita juga lelah. Maka dari itu bisa juga menjadi angka perceraian yang tinggi di Indonesia. Adanya tren marriage carry adalah untuk bisa dilihat oleh para kaum lelaki supaya mereka bisa mengubah pola pikir mereka agar wanita tidak lagi takut untuk menikah. Itu dari saya. Kemudian yang kedua, bagaimana kamu menghadapi tren marriage carry? Mungkin menjadi lebih ke pelajaran aja. Terutama saya juga masih single, ketika melihat tren marriage carry, saya jadi tahu kalau menikah itu tidak segampang itu. Kita harus memikirkan secara matang-matang, secara finansial. Kita juga harus mengetahui dampak apa dan apa juga yang kami korbankan. Di sini bukan karena merasa wanita itu yang paling mengorbankan, tetapi juga bisa dilihat dari dampak-dampak yang terjadi. Dan itu sudah kebanyakan fakta lapangan. Baik, terima kasih atas kesempatan menjawab. Hai teman-teman, jadi kali ini kita akan ngobrol seru bareng dengan Ibu Siti Umairah dan juga Ibu Novi Alisa Devi selaku psikolog dan juga dosen dari Universitas Hairun Prodi Psikologi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tren marriage carry yang dimana itu sangat ramai diperbincangkan oleh generasi muda pada saat ini. Sebelum masuk ke tren marriage carry-nya, kami ingin tahu nih Bu, kira-kira menurut Ibu apa sih definisi cinta dan komitmen itu, supaya teman-teman dan kita juga mengetahui itu apa definisi cinta dan komitmen yang sebenarnya dalam pernikahan. Iya, oke. Jadi definisi apa cinta dan komitmen dalam pernikahan ya. Jadi kalau menurut saya komitmen dalam pernikahan itu perlu diperbincangkan ya sebelum menikah itu sama pasangannya terlebih dahulu, karena itu kan biasanya itu menikah itu tidak boleh buru-buru ya, atau apalagi karena adanya tekanan sosial misalnya dan lain-lain. Jadi sebelum kita klik nilainya komitmen, maksudnya kita tuh dalam rumah tangga ini kita mau seperti apa, kita mau menjadi pasangan yang seperti apa, itu kan perlu diperbincangkan sama pasangan ya. Misalnya tentang peran masing-masing dan lain-lain. Nah itu perlu diperbincangkan satu sama lain biar nanti ketika kedepannya itu tidak ada konflik minim. Nah, ya pasti konflik mungkin ada ya dikit-dikit, tapi akan menjadi minim konflik karena permasalahan prinsip-prinsip komitmen gitu kan itu sudah diperbincangkan dari awal gitu, sehingga cintanya itu terjaga. Kalau tidak kan misalnya komitmennya ternyata ketika nikah prinsipnya berbeda nih gitu, nah nanti akan sering berantem gitu. Nanti kalau sudah berantem, nah cintanya lama-lama terkikis kan, misalnya kayak gitu. Jadi perlu diperbincangkan terlebih dahulu dan jangan buru-buru untuk menikah karena adanya tekanan sosial, karena adanya mungkin diri sendiri yang aku harus usia 24 misalnya harus nikah kayak gitu. Jadi harus diburu-buru seadanya gitu. Nilainya misalnya nilainya kurang bagus gitu, maksudnya nilainya kurang cocok gitu, dicocok-cocokkan kayak gitu kan juga kurang saya. Itu harus kita harus mengerti, memahami dulu nilai prinsip satu sama lain sebelum nikah. Ya kalau saya cinta itu misalnya rasa suka dari seorang laki-laki perempuan, begitu pun dari seorang perempuan ke laki-laki, itu rasa cinta ya, kayak suka gitu ya, kayak sudah tumbuh kata nafsu itu apa dinamakan dengan cinta. Kalau misalnya komitmen mungkin digabungkan dengan kata setia, terus dia mau menjalani dengan jangka panjang dengan itu pasangan ya, terus juga munculnya prinsip di situ juga kayak gitu. Itu perbandingan antara cinta dan komitmen. Selanjutnya nih, menurut Ibu, apa sih yang membuat persepsi ini menjadi tren dan banyak diperbincangkan di kalangan anak muda sekarang ini? Apa mungkin juga karena adanya faktor
konformitas atau FOMO tadi yang lagi tren di TikTok tadi. Oke, jadi memang kalau tren-tren itu saya lihat banyak di TikTok ya. Di TikTok itu banyak orang-orang mengunggah video perselingkuhan gitu, atau video-video KDRT gitu kan. Nah itu banyak sekali. Biasanya kalian kan pergi ke komentar ya enggak? Ya kan, di komentar itu terus bilang, oh iya suami saya juga gitu, suami saya gini gitu kan. Nah itu menurut saya itulah yang mengubah persepsi tentang pernikahan, karena kita itu terlalu banyak mengonsumsi hal seperti itu. Padahal nggak semuanya pernikahan itu seperti itu. Kayak gitu ya. Yang mereka bagikan biasanya orang-orang itu cenderung membagikan, misalnya dia tuh lagi stres. Kalian tahu misal stres itu kan kita bisa meluapkan dengan berbagai hal seperti cerita dan lain-lain. Nah, mungkin dia ceritakan itu di situ. Gitu. Tapi pastinya tidak mungkin kan dalam pernikahan itu ada hal buruk terus menjadi gitu kan, yang dibagikan itu mungkin yang buruk-buruk. Nah, kemudian lihat kolom komentar saya juga gitu, akhirnya cerai, akhirnya gini gitu kan. Padahal nggak semua pernikahan itu seperti itu. Kayak gitu. Tapi karena kita terlalu banyak mengonsumsi hal seperti itu, akhirnya itu tersimpan di memori kita tuh seperti itu, disangkut pautkan dengan pernikahan itu menakutkan gitu. Kalian udah belajar tentang itu kan, abnormal misalnya, disimpan di amigdala, hipokampus dan lain-lain itu kan. Nah itu jadi akhirnya karena kebanyakan melihat hal negatif itu tentang pernikahan, akhirnya kalian itu mempersepsikan pernikahan itu menakutkan. Seperti itu, tambah komentar-komentar itu. Tapi nyatanya enggak. Misalnya saya sudah menikah. Kan pernikahan itu sangat tidak menakutkan. Kalau kalian menikah dengan orang yang tepat, saya bilang tadi, nilai prinsip itu harus dijalani ya. Nah itu kayak gitu. Tapi enggak semua pernikahan itu menakutkan. Konformitas ya bisa jadi karena kalian selalu melihat itu kan. Iya. Akhirnya takut dia. Tuh, jadi kalian coba lihat juga selain diseimbangkan selain melihat yang sisi negatifnya, pasti pernikahan ada negatif positifnya. Lihat yang positifnya juga banyak juga gitu. Jadi nggak terus-terusan yang negatif semua nikah kita takut ya gitu. Kalau Marriage scary itu kan orang takut atau ragu ya untuk mencapai sebuah pernikahan kayak gitu yang lebih baik gitu. Udah gitu. Mungkin karena sekarang kan terlalu banyak kasus atau medsos kayak Instagram, Twitter, terus maksudnya untuk sekarang ini kan sebuah bebas untuk berpendapat, itu semua bebas gitu kan. Jadi ya udah, mungkin kalian lebih pintar-pintar untuk menyaring aja yang mana yang baik dan yang enggak kayak gitu. Dan ikut pertanyaan selanjutnya, kan sekarang nih pacaran aja udah susah Bu, apalagi nikah Bu. Kira-kira apakah ada perubahan nilai sosial tentang komitmen dan pernikahan di anak-anak sekarang dibanding generasi sebelumnya gak Bu? Terus apa yang buat beda? Menurutnya sama aja sih. Kalau untuk mau bertahan ya, maksudnya kalau mau bertahan untuk jangka panjang kan, maksudnya kalau badannya untuk sekarang misalnya nikah tahun 2 tahun sudah langsung divorce, mungkin ya itu mungkin karena banyak berita yang kurang baik di luar sana kayak gitu. Nah dulu kan nggak ada media-media apapun yang turut untuk mempengaruhi kita kan dalam hal pikiran kita, jadi ya udah gitu. Cuman kalau dalam hal komitmen atau ini saya rasa sama aja sih yang pernikahan zaman dulu sama zaman sekarang. Iya, mungkin ketambahan itu karena media sosial itu membicarakan gitu kan. Iya, terus itu banyak juga misalnya ini pun juga harus banyak itu tuh memberikan contoh tuh, misalnya kalau suami saya setiap ulang tahun ngasihnya HP iPhone, seperti kan. Itu jangan dijadikan standar gitu ya. Kita harus melihat kemampuan dari suaminya dan lain-lain, penerimaan. Jadi tidak ikut-ikutan standar yang ada di sana. Mungkin mereka bisa seperti itu karena bisa, tapi kan dilihat juga suaminya bisanya ngasih misal masak gitu kan, ya syukur alhamdulillah, misalnya dimasakin dan lain-lain gitu ya. Jadi enggak, nilai-nilai standarnya itu mungkin berubah karena itu juga. Terus kira-kira menurut pandangan dari Ibu, ada nggak perbedaan pola pikir antara laki-laki dan perempuan mengenai tren ini? Kalau pola pikir laki-laki kan agak logis ya, maksudnya nggak mau menyemengi yang panjang-panjang, menyusukan itu aja. Kalau perempuan kan mau di jawabannya berpanjang, bicara verbalnya seperti apa kayak gitu. Ya udah seperti itu mungkin. Jadi kalau laki-laki itu pakai pikiran yang logika, kalau perempuan itu perasaan kayak dikit-dikit belum udah
sensitif, udah nangis atau segala macamnya kayak gitu. Iya, jadi gitu kan juga banyak apa itu penelitian yang mana tentang depresi gitu itu kan kebanyakan itu yang depresi wanita kan daripada laki-laki. Nah kenapa tuh kan karena tuntutan sosial dan lain-lain kayak gitu kan. Nah mungkin juga karena dia itu lebih ke emosi gitu ya. Terus juga di komen itu biasanya banyak komen laki-laki atau perempuan? Perempuan kan. Nah biasanya yang lebih terpengaruh itu dari segi situ itu adalah perempuan. Memang dia secara emosional itu mudah untuk apa ya, goyah gitu ya. Dan ini juga kebanyakan dominan perempuan ya. Iya kan, kebanyakan dominan perempuan biasanya. Kalau laki-laki tuh biasanya ya sudah biasanya dia lebih bisa berpikir logis seperti yang Bunda tadi bilang ya kayak gitu. Contohnya seperti itu. Takut nikah itu suatu hal yang wajar tidak. Kemudian bagaimana seorang anak muda untuk lebih bijak dalam menghadapi hal itu dan agar mereka bisa mempunyai hubungan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Takut nikah itu wajar apa enggak gitu ya? Ya wajar sekali karena nikah itu tuh apa ya, sebuah perubahan yang besar ya kan. Kalau dalam Islam sendiri itu aja adalah ibadah seumur hidup gitu ya, dan untuk perubahan besar kalian meninggalkan keluarga untuk hidup dengan yang baru gitu ya. Takut nikah itu tuh wajar gitu ya. Nah yang penting itu di-handle gitu ya, tidak sampai mengganggu kegiatan sehari-hari. Kalau memang mengganggu kan itu ya perlu bantuan ya gitu. Terus juga takut nikah itu wajar. Terus buru-buru nikah itu juga jangan ya, karena kita harus pilih-pilih pasangan biar nanti ketika nikah itu nggak ada kejadian-kejadian kayak marriage scary kayak gitu. Ya kayak gitu, nggak dipasang. Menurut saya seperti itu. Terus gimana caranya lebih bijak ya itu, ketika kalian melihat video-video seperti itu jangan gampang diinterpersonalisasi gitu ya, masuk ke dalam diri sendiri. Perlu ditimang-timang, misalnya lihat yang bagus pun, suami saya baik banget ngasihnya mobil, ngasih iPhone dan lain-lain, kita perlu lihat juga gimana pasangan itu standar ya. Iya, maksudnya pekerjaan suami kita kan apa, maksudnya sebelum kita menikah kan sudah tahu kan pekerjaan suami apa, terus penghasilan sebulannya berapa, otomatis setelah menikah udah nggak perlu diperdebatkan lagi hal seperti itu kayak gitu. Baik Ibu, ini yang terakhir buat anak muda yang lagi merasa terbebani sama ekspektasi nikah, apa saran terbaik yang bisa Ibu kasih? Adakah langkah praktis yang bisa mereka coba? Perlu tuh diberi pengertian, misalnya saya belum siap menikah atau saya belum menemukan pasangan yang cocok gitu. Itu kalau misalnya tuntutannya dari luar. Kalau tuntutan dari diri sendiri, kalian juga perlu memahami kalau nikah itu tidak untuk buru-buru. Nikah di waktu yang tepat, bukan tepat waktu kayak gitu. Betul. Kalau kalian sudah siap dari mental, terus materi kalian sudah siap, semua sudah siap, bakal dikasih jodohnya. Kalau sekarang yang ini aja belum, itu aja belum, itu belum bakal, maksudnya belum bakal menikah kayak gitu kan. Jadi ya suatu saat akan ya udah bakal kalian ketemu kok pendampingnya. Intinya pertama memperbaiki diri kalian, tingkah laku kalian, hidup kalian. Pokoknya capai dulu apa yang pengen kalian capai dulu. Jangan mikirin kalau nanti menikah dapat suami gini gimana, dapat suami gini gimana. Pokoknya jangan seperti itu gitu. Karena semua pasti ada lebih dan kurangnya gitu ya. Jadi sama-sama saling untuk melengkapi belajar kayak gitu. Terima kasih Bu atas penjelasan dan wawasan yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi.